Prof Mahfud menyampaikan dalam satu acara televisi, ya mereka secara psikis kena juga. Mereka mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya, walaupun saya yakinkan bahwa nggak terjadi apapun buat mereka tidak ada kesalahan, ya kan. Dan soal kekhawatiran ancaman segala macam, menurut saya nggak perlu khawatir, karena kami juga punya mekanisme untuk melindungi mereka. Staf LPSK insya Allah terjaga integritasnya, ya. Itu reaksinya adalah tolak. LPSK merasa khawatir nggak dengan sinyalemen serangan balik itu? Nggak ada, biasa aja. Banyak kan tuh ketakutan tuh lebih besar di kepala dibanding kenyataannya. Kawan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tamu narasumber yang pernah muncul di tahun lalu Nur Iswan Channel, yaitu Bang Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK yang beberapa minggu terakhir wajahnya itu sering muncul di media massa, bahkan di satu majalah itu wawancara khusus. Waktunya susah menemui beliau karena antrian padat merayap meminta ketemu beliau. Bang Edwin Partogi, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sibuk sekali ya? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Sampai begadang nggak? Kadang-kala. Kadang-kala ya? Ya. Bang, Ya. kita kan lagi heboh nih soal Irjen FS. Ya. Tapi kita nggak akan bahas kasusnya karena kasus itu biarlah menjadi ranah tim sus dan Polri secara substansi. Ya. Kita hanya ingin menyoroti tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya LPSK. Yang ingin kita tahu itu suasana kebatinan LPSK. Ya. Karena beberapa kali ada isu-isu atau ada hal yang amat sangat sensitif menyangkut LPSK. Ya. Misalkan soal angpau atau amplop. Ya. Nah, itu suasana kebatinan jajaran LPSK Ya. dalam menangani kasus ini bagaimana? Terutama dua orang yang konon katanya menerima atau bukan menerima, menolak amplop. Nah, suasana kebatinan secara umum di LPSK seperti apa sekarang? Ya, sebenarnya ketika hal itu belum disampaikan oleh Menko Polhukam dalam satu acara TV ya, itu tidak menjadi masalah yang krusial di LPSK, terutama buat mereka yang menjadi yang diberikan amplop itu ya. Tapi ketika Pak Mahfud menyampaikan diri pada suatu acara TV, wah itu kemudian secara psikis itu staf kami juga agak kena tuh. Ya kan. Itu yang mereka mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya gitu. Ya, nah, karena kan informasi itu kami sampaikan ke Menko Polhukam dalam pertemuan tertutup dan terbatas ya, pada 29 Juli. Itu kan kami diundang oleh Pak Menko untuk menjelaskan hasil investigasi analisa LPSK pada kasus Duren 3 itu seperti apa. Jadi kami sampaikan pada Pak Menko bagaimana apa yang sudah kami lakukan, rangkaian peristiwanya seperti apa yang kami dapatkan, dan beberapa pandangan kritis kami terhadap kasus ini. Ya, yang pada saat itu juga Pak Menko baru kemudian memahami bahwa ada situasi yang juga sebagaimana kami rasakan ganjil dan janggal. Jadi di pertemuan itulah diungkap soal amplop tadi. Ya, termasuk di pertemuan itu kami sampaikan ketika staf kami bertemu dengan Pak Irjen Verdi Sambo, ya, kami disodorkan map yang berisi 2 amplop coklat dengan tebal 1 cm. Gitu. Ya,
Dan memang reaksinya staf kami langsung menolak. Sebentar. Ya. Jadi yang ketemu itu bukan komisioner, bukan Bang Edwin atau Pak Ketua atau siapapun, itu staf yang ketemu ya? Yang ketemu staf. Oke. Ya, yang ketemu staf. Jadi memang dari sejak diumumkannya peristiwa itu oleh Polri pada tanggal 11 Juli, ya, kami di hari Selasanya sudah melakukan koordinasi dengan Kapolres Jakarta Selatan. Ya. Tanggal 12-nya? Tanggal 12-nya. Oke. Karena ini kan memang menurut kami, insting kami bilang bahwa ini kasus besar. Ya kan? Terjadi orang meninggal tembak menembak di rumah dinas jenderal, di rumah dinas jenderal kan, gitu loh. Terus? Ini pasti kasus besar, dan kami ingin mengambil bagian karena posisi kami supporting untuk melindungi para saksi atau korban yang peristiwa ini. Gitu loh. Itulah kepentingan kami berkoordinasi dengan Kapolres untuk mengetahui peristiwa seperti apa, apakah ada saksinya atau korban yang perlu dilindungi. Ya kan? Kami dapat penjelasan dari Kapolres. Ya. Esok harinya kami mendatangi Pak Irjen Sambo, ya. Rabunya, gitu loh. di kantornya. Di kantornya, karena memang beliau menyampaikan ada membutuhkan perlindungan buat istrinya. Kami datangi, kami temui, diterima langsung oleh beliau, ya. Dan beliau menyampaikan bahwa posisi istrinya sebagai korban dari dugaan pencabulan, dan beliau meminta LPSK untuk bisa menghentikan pemberitaan di media massa. Itu waktu menyampaikan sambil nangis-nangis ya? Tidak. Oh, enggak. Tidak. Jadi dia menyampaikan bahwa dia menghendaki atau dia menginginkan supaya LPSK melindungi korban ini, ya, istrinya sebagai korban dugaan pencabulan, termasuk juga dengan dari pemberitaan. Karena pemberitaan itu membuat istrinya semakin terpukul. Jadi ketika usai bertemu dengan FS, ya, staf LPSK ini ya, dengan FS, kemudian kami masih menunggu di situ untuk bertemu dengan Baradae. Ya, dengan Baradae. Satu orang staf kami meninggalkan tempat untuk sholat. Ya, jadi tinggal satu orang staf lagi di tempat ruang tunggu itu. Ketika di ruang tunggu itu, kemudian ada salah satu petugas Propam, ya, staf dari Pak FS, yang datang membawa map, ya, datang membawa map dan menyampaikan pada staf kami yang sedang menunggu itu, ini titipan dari Bapak untuk kalian berdua. Titipan ya? Ya, kalau titipan kan nanti bisa diambil lagi. Iya, ini titipan dari Bapak dari kalian berdua. Staf kami inisiatif membuka. Ketika dilihat isinya ada 2 amplop coklat yang tebalnya sekitar 1 cm, dan karena itu tidak berhubungan dengan syarat permohonan, ya, serta merta staf kami itu menolak. Ya. Tahu usah Pak, kembalikannya ke Bapak. Gitu. Sebentar, saya potong. Ya. Kan isinya belum tentu uang. Belum tentu uang. Bisa aja berkas atau dokumen. Oh tentu, kalau isinya dokumen atau yang berhubungan dengan persyaratan, dia akan bilang ini untuk pelengkapan persyaratan. Ya kan? Tapi ini bukan itu kan, tapi ini titipan dari Bapak untuk kalian berdua. Jadi subjek yang akan diberikan kan jelas. Staf LPSK yang 2 orang itu datang bertemu dengan Pak Ferdi Sambo. Jadi bukan untuk kelengkapan permohonan. Gitu. Sekalipun kami belum membukanya, staf kami belum membukanya, ya patut diduga lah. Apa isinya ya. Tentu gampang juga untuk mendalaminya, gampang. Menurut kami nggak sulit kok. Artinya kan itu di tanggal jelas tanggal 13 Juli. Kami datang ke kantor resmi, kantor Propam, Mabes Polri. Pasti tercatat, pasti ada CCTV-nya terekam, ya kan. Siapa saja yang bertugas hari itu di jam itu menemani Pak Ferdi Sambo pasti ada juga ketahuan. Ya kan. Gitu loh. Artinya kalau mau mendalami itu lengkap lah mudah informasinya. Ya. Dan kami cukup terbuka kok kalau seandainya memang sudah ada laporan dari kawan-kawan pengacara ke KPK untuk mengusut itu, kami sangat terbuka untuk dimintakan keterangan oleh KPK. Gitu loh, ya. Tapi ingin saya sampaikan begini, ini kulturnya di LPSK itu, ya, soal pemberian itu bukan yang pertama. Tetapi reaksinya itu nyaris sama. Menolak. Ya, nyarisnya ditolak. Reaksinya nyaris sama, semuanya tolak, gitu, ditolak. Ya. Kenapa?
Karena ini barang panas nih, ya. Artinya kalau orang bilang, banyak yang berkomentar, kenapa nggak dipoto, kenapa nggak dibawa dulu laporan KPK, ya kan? Nah, pertama, yang ngomong itu bukan yang pernah mengalami. Iya. Kedua, situasi kebatinan orang, setiap orang itu berbeda-beda ketika menghadapi itu, ya, gitu loh. Ketiga, tidak tertutup kemungkinan pemberian seperti itu adalah jebakan. Nah, itu yang paling bahaya. Paling bahaya. Bagaimana ketika diberikan, kita berpikir positif, mau kita laporkan ke KPK atau ke penegak hukum yang lain, kemudian keluar dari ruangan udah OTT. Iya juga ya. Kata penyidiknya, jelaskan aja di pengadilan. Selesai. Staf LPSK masuk penjara. Menerima. Tersangka. OTT. Iya, gratifikasi. Ya. Udah susah dibantai. Gitu loh. Memang ada bilang soal gratifikasi itu batas melaporkannya 30 hari. Iya. Ya kan? Kata undang-undang. Buktinya kalau OTT? Kalau OTT nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Sekuat apapun menolak, OTT bos. OTT, buktikannya di pengadilan. Ya kan? Gitu. Oke, gitu. Jadi nggak ada dalam situasi seperti itu, tidak ada yang paling aman kecuali menolak. Gitu loh. Ya. Karena kita tidak tahu apakah itu jebakan atau bukan. Gitu loh. Ketika itu jebakan, selesai. Gitu loh. Nah, setelah itu ditolak dan kemudian kasusnya meledak, itu 2 staf itu gimana? Ketakutan apa? Ya, 2 staf itu tadi saya sampaikan setelah Prof. Mahfud menyampaikan dalam satu acara televisi, ya mereka secara psikis kena juga. Ya, mereka mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya, walaupun saya yakinkan bahwa nggak terjadi apapun buat mereka tidak ada kesalahan, ya kan. Dan soal kekhawatiran ancaman segala macam, menurut saya nggak perlu khawatir, karena kami juga punya mekanisme untuk melindungi mereka, ya, gitu loh. Jadi LPSK nggak khawatir. Tapi kalau secara psikis mereka udah kena gitu, ya kan. Ya, gitu. Jadi sekarang dirumahkan dulu, apa dicutikan atau disembunyikan? Ya, sampai dengan kemudian salah satunya tidak enak badan, ya, sakit, mungkin karena juga bagian dari psikis yang kena tadi itu. Iya. Jadi saya sampaikan tadi, itu bukan upaya yang pertama, ya. Tapi reaksinya nyaris sama pada semua pola seperti itu, ya. Staf LPSK insya Allah terjaga integritasnya, ya. Itu reaksinya adalah tolak, gitu. Jadi nggak ada istilah terima dulu laporkan, nggak ada. Pasti biasanya orang tolak. Menerima kan, kalau orang menerima itu merasa kurang. Ya. Di LPSK ini berarti udah cukup semua lah. Apresiasi dari negara dalam bentuk salary atau segala macam fasilitas tuh cukup sehingga berani menolak. Tapi sejauh pengetahuan saya, ya LPSK jika dibandingkan dengan BI, OJK dan LPS kayaknya lebih kecil. Iya. Kalau menyangkut itu standarnya standar umum dari Menpan dan Kementerian Keuangan, ya. Pada tentang posisi jabatan itu ada salary, ya. Ada pendapatannya itu umum aja, itu sama. Oh, sama. Artinya nggak ada bedanya lah, nggak ada keistimewaan. Padahal resiko LPSK itu karena melindungi saksi dan korban kan resikonya tinggi, mestinya apresiasinya lebih besar lah. Ya, itu harapan kita. Oke. Nah, sekarang 2 orang ini sudah masuk kembali atau sudah? Itu peristiwa 13 Juli. Hanya kemudian baru mungkin minggu lalu, ya, Prof. Mahfud bilang itu di sebuah acara TV, yang kemudian kami harus jelaskan karena tempus dan lokus yang disampaikan Prof. Mahfud, mungkin Prof. Mahfud lupa, gitu loh. Yang disampaikan Prof. Mahfud itu tempus lokusnya ketika kami ke rumah pribadi Irjen Perisambo. Padahal bukan, padahal di kantor. Okay. Tapi melanjutkan tadi, kan ada di media lah, waspada nanti ada serangan balik dari rombongannya FS dan orang-orang yang bersimpati FS atau sakit hati gitu. LPSK merasa khawatir nggak dengan sinyalemen serangan balik itu? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja, ya? Biasa aja. Bang Edwin pernah dikontras ya, jadi mentalnya kuat, ya kan? Iya kan? Ya,
Tapi gitu potensi ya. itu ada apa nggak ya? Nggak ada kan ya? Nggak, sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Dan kebanyakan juga. Maksudnya ada, apakah ke jajaran LPSK ada yang menteror, ada yang mengancam itu? Nggak ada? Nggak ada. Banyak kan tuh ketakutan tuh lebih besar di kepala dibanding nyatanya. Oke. Yang ingin saya tahu ya, Iya. kapan LPSK pertama kali mendengar atau menerima laporan ini? Bisa cerita nggak? Ya, waktu tanggal 11 Juli itu, seingat saya saya sedang bertemu dengan Panglima TNI di Medan Merdeka. Kemudian beritanya naik sore hari. Oh, yang Kapolres, Pengumuman dari Polri ya. Naik sore hari, dan ya insting kita bilang ini kasus besar, ya. Kasus besar, dan kita harus ada dalam kasus ini dalam konteks perlindungan, ya. Perlindungan kepada saksi dan korban, ya, gitu ya. Ya itu yang kemudian kami mengambil inisiatif untuk berdatangi Polres untuk bertemu. Ini jadi LPSK begitu itu berinisiatif, bukan diminta ya? Bukan diminta, pada saat itu inisiatif. Inisiatif kami. Gitu. Ya. Terus? Ya tadi kami inisiatif ketemu Kapolres, ketemu Pak Sambo, ya, ketemu Baradae, ketemu Ibu PC, karena mereka adalah sumber-sumber primer. Sebentar, yang ketemu semua pihak itu, ya. Bang Edwin atau pimpinan LPSK atau staf? Yang ketemu dengan Kapolres staf, ketemu Pak Irjen Sambo itu staf. Waktu ke rumah Ibu PC atau ke rumahnya Pak FS ketika tanggal 16 Juli itu saya juga ikut. Gitu. Sama Bu Susi itu. Sama Bu Susi. Karena sama-sama perempuan lah, biar nyaman ya. Biar nyaman. Ya. Itu ada pertimbangan khusus. Kenapa yang dikirim itu staf dulu? Atau memang itu strategi khususnya LPSK? Biar nggak bersentuhan langsung pimpinan dengan subjek. Kebetulan di waktu itu, kalau di waktu pertama peristiwa ini muncul, ya, disampaikan secara resmi oleh Polri itu, kami punya agenda lain, gitu. Jadi ada agenda lain yang sudah terjadwalkan dan tidak bisa ditinggalkan, ya. Sehingga kami menugaskan staf, gitu, ya, menugaskan staf ketemu Polres, ketemu Kapolres, dan ketemu Pak Irjen Sambo. Tapi ketika hari Jumat agenda kerja kami yang lain itu sudah kami selesaikan, Sabtu kami temui Pak Irjen Sambo di rumahnya beserta Ibu PC dan Baradae. Gitu. Nah, pada saat ketemu awal-awal dengan Baradae, Pak FS, ya kan? Terus Richard, di pimpinan LPSK itu apa yang dipikirkan atau apa yang dilihat lah? Suasana ngobrolnya para pimpinan LPSK itu apa? Apakah ini kayaknya ada something happen yang janggal deh. Ini kayaknya ada begini, enggak begitu ya? Ya ada seperti itu. Hanya saja kan masih pendalaman ya, masih tebak-tebak bau manggis ya. Jadi kita belum terbaca betul sebenarnya apa yang terjadi. Keterangan Baradae itu dalam 2 kali pertemuan di tanggal 13 dan tanggal 16 Juli itu konsisten. Ya. Tembak menembak. Beberapa hal yang kami dalami adalah dia ini nembak orang sampai meninggal loh, ya kan? Pertanyaannya, sebelumnya dia pernah nembak nggak? Ternyata belum pernah nembak orang. Walaupun dia pernah bertugas sebagai tim patroli untuk mengejar terorisme di Poso, ya, tapi tidak pernah ketemu teroris. Dia pernah bertemu teroris dan tidak pernah menembak. Ya. Dia juga pernah bertugas di Manokwari untuk pengamanan pilkada, ya, tapi juga saya nggak pernah nembak. Jadi ini tembakan pertama yang membunuh dari Baradae. Ya kan. Terus? Ya, kami mendalami, kemudian dapat informasi keterangan yang muncul banyak di media massa bahwa yang bersangkutan katanya sniper. Yang bersangkutan adalah ADC atau ajudan. Kami dalami, kalau dia jago tembak, sebenarnya sejak kapan dia pegang pistol? Ya kan? Terus pistol yang dipegang tuh jenisnya apa? Kalibernya berapa?
Gitu. Kalau dia dibilang jago tembak, yang paling gampang dirujuk hasil latihannya. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Nah, ya kan? Gitu. Ternyata bukan striker. Ternyata dia baru dapat pistol ketika dia melekat kepada Pak FS di Propam, yaitu November tahun lalu 2021 ya. Kemudian ternyata dia bukan ADC, bukan ajudan, tetapi supir. Driver. Sprintnya adalah supir tuh, Pak Perisambo, gitu loh. Ya. Walaupun kadang-kadang kan sprintnya supir, tapi merangkap ajudan kan bisa aja. Bisa saja itu merangkap. Kita ngomong yang resminya. Ya, kita ngomong resminya karena pada saat itu kan berkembang dua hal. Satu dia ADC, dua dia sniper. Kenapa dia menembak 5 kali tepat semua kena di tubuhnya almarhum Joshua, sementara Joshua nembak 7 kali tidak ada satu pun yang kena. Ya, gitu. Jadi kami dalami juga. Terus itu jarak tembaknya berapa? Dalam versi yang pertama jarak tembaknya itu hanya 5 meter. 5 meter. Ya 5 meter. 5 meter sih rasanya nggak perlu keahlian juga. Iya. Tetapi ada situasi lain perlu nggak perlu keahlian. Ya kan? Situasi orang dalam suasana tembak menembak kan beda. Dengan sama orang latihan nembak kan. Kita bisa uji tuh kalau seandainya mau dibuat prarekonstruksi, ya kan? Dari menembak kosong, menembak boneka misalnya dalam jarak itu, ya kan? Dengan uji ketika menembak dengan ada tembakan balik. Kira-kira kemampuan menembaknya bisa nggak? Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi singkat cerita sih LPSK dalam proses pendalaman itu mendapati begitu banyak dalam tanda petik tuh kejanggalan. Kan ini sebenarnya proses itu dilakukan, investigasi dilakukan oleh LPSK. Karena ada permohonan. Karena ada permohonan ya. Ada permohonan dari Ibu PC dan Barada E. Resmi itu pakai surat permohonan ya. Yang mengajukan lawyernya. Ya untuk Ibu PC dari lawyernya dan Barada E langsung ya. Gitu. Kami punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memastikan apakah permohonan itu benar atau tidak. Ya karena kami ingin memastikan apakah permohonan itu benar atau tidak, itu ya kami kemudian melakukan investigasi pencarian fakta. Ya, gitu. Jadi kami menguji bukan hanya sekedar menerima dan kemudian menstempel mereka sebagai terlindung, itu yang kemudian menurut saya salah dipahami oleh para pemohon. Maksudnya apa? Ketika mereka memohon, mereka pikir pasti ketika itu dilindungi, ya kan? Ternyata banyak syaratnya, banyak pertimbangannya lah gitu. Iya, setidaknya dalam undang-undang disebutkan 4 hal ketika ada permohonan. Kami memeriksa pertama sifat penting keterangan. Sikap pemohon. Sifat penting keterangan. Oh, sifat penting keterangan. Oke. Pemohon ini mengajukan permohonan atas perkara apa? Perkara pidana apa? Status hukumnya apa, ya kan? Keterangan apa yang penting untuk mengungkap perkara ini yang dimiliki oleh pemohon, gitu. Ya. Kedua, kami memeriksa soal tingkat ancaman. Ada tidak ancaman yang potensial, yang aktual, ya kan? Yang dialami dihadapi oleh pemohon ini pasca peristiwa pidana. Ya. Yang ketiga, yang kami dalami, yang undang-undang juga bilang adalah apakah ada kondisi medis, psikologis dari pemohon ini yang terdampak akibat tindak pidana. Nah, yang keempat dan terakhir yang kami periksa adalah rekam jejak kejahatannya. Ya. Jadi kalau tukang bohong itu ya nggak bisa. Ya artinya kan itu bagian dari pertimbangan kami, bukan soal kemudian orang yang pernah melakukan pidana nggak bisa jadi pemohon, tidak. Bahwa itu 4 hal itu menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan. Nah, pada peristiwa ini ya ada beberapa hal yang kami lihat sebagai ganjil dan janggal. Ya, bahwa di peristiwa 8 Juli itu ada laporan polisi dugaan pencabulan. Ada laporan polisi model A, ya, itu percobaan pembunuhan. Nah, biar pada para
pemirsa kita tahu ya. Kawan baik semua tahu. Ya, laporan polisi model B itu pelapornya adalah bisa korban, bisa saksi, bisa pelapor. Artinya pihak yang langsung melihat ya atau mengetahui peristiwa pidana. Tetapi laporan polisi model A itu laporan polisi yang dibuat oleh polisi. Nah, yang mengetahui suatu peristiwa dibuat laporan polisi model A. Jadi ada kodenya huruf A gitu. Nah, di laporan pencabulan itu laporan polisi yang dibuat model B ya, karena langsung Ibu PC sebagai pelapor. Saya nggak tahu langsung tidaknya, tetapi secara resmi kita dapatkan ada surat LP yang situ tertulis Ibu PC melapor ke Polres Jakarta Selatan tanggal 8 Juli, hari H peristiwa, di pukul 23. Berarti beberapa jam setelah peristiwa. Ya. Itu untuk LP pencabulan. Sementara itu untuk LPB-nya soal percobaan pembunuhan, artinya Brigadir nembak Joshua duluan, menembak Baradae, ya, itu diterbitkan LP model A. Dari polisi penyidik di Polres Jakarta Selatan menerbitkan LP model A untuk laporan tindak pidana percobaan pembunuhan. Namun ketika kami didalami dan kemudian di lain hari, kami mendapatkan surat resmi dari Polres Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Ridwan, ya, yang meminta supaya LPSK melindungi Ibu PC. Di surat itu ada nomor LP yang sama dengan nomor LP Ibu PC, namun yang berbeda adalah tanggalnya. Tanggalnya berapa? Tanggal 9 LP-nya. Surat itu terketik juga tanggal 9 Juli. Nah, yang dikirimkan ke LPSK untuk mohon perlindungan untuk Ibu PC, dan LP-nya tertulis tanggal 9 Juli. Sementara LP yang kami terima sebelumnya 8 Juli pukul 23. Kok sampai detail begitu ya? Ya. Tanggal dan waktu itu dilacak ya? Iya, gitu. Jadi ini udah ada apa? Ngapa harus ada 2 LP? Sekalipun bisa dalihnya pada tulis ya. Ya, typo error lah. Typo error. Tapi kita udah lihat ada apa ya. Tapi jangan lupa, ya ini yang tidak kurang diperhatikan oleh banyak pihak mungkin, bahwa percobaan pembunuhan, dugaan pencabulan itu masih membutuhkan pembuktian. Benar atau tidak peristiwanya? Cara membuktikannya? Ya, artinya proses pidana penyidikan. Ya. Tetapi ada fakta yang tidak perlu dibuktikan, yaitu ada orang mati dibunuh, yaitu Brigadir Joshua. Peristiwa pidananya yang nggak perlu lagi pakai dugaan, ya kan? Tinggal nyari siapa pelakunya saja, bahwa ada orang mati dibunuh, yaitu Brigadir Joshua, gitu loh, ya kan? Ini 2 dugaan ini semuanya dialamatkan, dipersalahkan kepada Joshua sebagai terduga pelaku pencabulan dan percobaan pembunuhan. Tapi kenapa tidak ada inisiatif dari penyidik menerbitkan LPA buat peristiwa kematian Joshua? Ya kan tembak menembak, pembelaan diri. Ya itu harus dijawab, dijelaskan dalam proses hukum. Tidak bisa dijelaskan dalam mekanisme administratif. Tidak bisa dijelaskan dalam konteks konferensi pers. Ya kan? Kita kan negara hukum. Peristiwa pidana harus dijawab, diselesaikan dalam mekanisme hukum itu di pengadilan. Bahwa soal alasannya apa kemudian dengan alasan itu orang dipidana atau dibebaskan, bisa saja. Tetapi secara hukum harus dibuktikan. Ini kematiannya kenapa? Gitu. Jadi tidak diterbitkannya LPA untuk kematian Joshua itu hal yang ganjil. Nah, kembali ke laptop. Saya mau tambah dikit lagi. Coba. Di sisi lain, ketika Brigadir Joshua dikembalikan ke keluarganya, ternyata kan sudah diotopsi, ya kan? Dalam posisi sudah diotopsi. Pertanyaannya buat mereka yang sudah biasa bergelut dalam bidang hukum, menangani perkara ya dengan peristiwa-peristiwa yang beragam, pertanyaan kami, untuk apa dilakukan otopsi? Otopsi itu
untuk mengetahui kenapa korban ini meninggal. Sebab kematiannya. Sebab kematiannya. Otopsi itu secara resmi dimintakan oleh penyidik. Artinya otopsi itu adalah rangkaian dari tindakan penyidik yang pro justisia. Ya, untuk menemukan penyebab kematian, ya, termasuk nanti juga mencari siapa pelakunya. Gitu. Ya, ini diotopsi, tapi kok ada LP-nya? Untuk apa diotopsi? Dia pelaku. Dia pelaku, terduga pelaku dugaan pencabulan. Dia terduga pelaku percobaan pembunuhan. Gitu loh. Kalau dia pelaku, ngapain diotopsi? Gitu. Kalau diotopsi harus ada LP-nya dong. Dan kalaupun diotopsi kan harus ada permintaan keluarga ya? Bukan, itu persetujuan saja, persetujuan. Tapi permintaan dari penyidik. Gitu. Tapi dasarnya adalah ada peristiwa pidana. Gitu loh. Artinya kalau dasar pertama proses administratif suatu perkara pidana itu laporan polisi, gitu loh, ya kan? Polisi berinisiatif menerbitkan LPA untuk percobaan pembunuhan. Kenapa tidak ada inisiatif untuk menerbitkan LPA untuk kematian Joshua? Tapi di sisi lain dilakukan otopsi. Jadi hal-hal seperti itu, singkat cerita, membuat LPSK ini tidak meyakini untuk melindungi pada awalnya. Ya, tidak meyakini kebenaran seluruh rangkaian peristiwa ini. Laporan. Jadi akhirnya makanya melihat dulu deh sebenarnya permintaan ini layak atau enggak sih PC dan Baradae itu dilindungi. Iya. Ya kan? Kami kan tadi kami sampaikan bahwa kami melakukan investigasi, ya. Kami melakukan pendalaman. Subjek pemohon kami cuma 2, Ibu PC dan Baradae. Tapi informasi yang kami peroleh, yang kami himpun, melebihi 2 subjek ini. Gitu. Maksudnya melebihi? Artinya kami cari banyak sumber yang kompeten, yang kredibel untuk mendapatkan keterangan pembanding, ya, atas peristiwa ini seperti apa. Oke. Kita nggak masuk terlalu dalam substansi ya. Tapi kembali lagi ke laptop soal ujung dari tupoksi LPSK yang pada akhirnya sudah resmi ya melindungi Baradae ya sebagai justice collaborator. Oke. Bisa nggak cerita sedikit proses sampai akhirnya kemudian LPSK secara resmi menstempel Baradae ini justice collaborator sekaligus dilindungi? Iya. Kami tuh bertemu Baradae mungkin 5 kali. Ya. Oh, 5 kali? 5 kali. Wah, nggak terekspos ya? Di media kalau sering ketemu sampai 5 kali itu. Satu pun nggak ada wartawan yang mampu menyorot kedatangan ke LPS ya, berarti disembunyikan lah, datangnya nggak tahu dari mana gitu. Ya, karena kami menyadari ya, apapun status pemohon itu punya privasi. Ya, kalau kecuali memang pemohonnya mau muncul di depan media ya nggak jadi masalah. Itu pilihan. Jadi 5 kali datang, itu 5 kali bertemu. Yang datang ke LPSK itu 3 kali. 2 kali pertama di kantor Kadipropam. Yang kedua di rumah Saguling, rumah pribadi Pak Sambo. Yang 3, 4, 5-nya di kantor LPSK. Gitu. Jadi setelah ditelusuri segala macam ini, akhirnya sampailah kepada kesimpulan dia kan ujungnya mengakui itu dan menjadi dalam tanda petik itu saksi mahkota ya kan. Iya. Sehingga memenuhi 4 syarat atau 4 unsur sesuai undang-undang itu. Iya, ya. Jadi kami kan dalam pertemuan dengan Baradae selain juga melakukan asesmen psikologis untuk mengetahui situasi psikologis seperti apa, dia punya trauma, depresi apa enggak, gitu loh. Jadi kami punya lumayan lah riwayat tentang Baradae dari kecil sampai dia peristiwa, gitu loh. Ya. Orang tuanya siapa, dia sekolah di mana, hobinya apa, segala macam sudah ada datanya di LPSK, gitu loh. Ya. Kemudian menyangkut peristiwa, Baradae cukup konsisten dengan skenario pertama, tembak menembak. Pada awalnya. Ya. Dan sepertinya sejak awal ada yang
ya setidaknya ada pengetahuan dia yang saya nggak tahu dari mana pengetahuan dia, ya, bahwa dia seperti meyakini perbuatannya ini tidak bisa dipidana. Kalau dalam bahasa hukumnya itu disebut opermah, gitu. Jadi perbuatan pidana yang tidak bisa dipidana karena membela diri. Oh. Gitu loh, ya. Jadi waktu pertemuan tanggal 13 Juli, dia juga sempat bertanya pada staf kami. Ya, pertanyaannya ya spesifik soal itu. Perbuatan saya opermah kan, gitu. Oh. Dia kan tamtama ya, tamtama itu artinya dia masuk jalur SMP ya, gitu loh. Sebenarnya dia lulusan SMA, gitu. Tapi dia 2 kali gagal di Bintara, gitu loh. Kemudian dia ambil tamtama. Gitu. Tentu dia nggak punya pengetahuan yang cukup soal hukum. Ya. Tapi udah ada yang feeding lah. Sudah yang feeding bahwa itu opermah gitu kan, gitu loh. Karena dia bertahan pada posisi cerita itu, akhirnya saya nggak tahan juga ya. Saya bilang juga ke Richard, saya panggil Richard ya. Kata saya, Richard, kalau kamu bertahan dengan cerita ini, sulit kamu untuk berlindung di opermah. Gitu. Ya. Tembakan pertamamu bisa saja opermah. Tembakan 2 dan 3-mu itu masih mungkin bisa diterima opermah. Tapi tembakan ke-4 dan ke-5-mu itu sudah tidak bisa lagi opermah. Karena posisi Joshua dalam ceritanya, dalam versi cerita Baradae pertama, itu posisi Brigadir Joshua sudah tidak berdaya. Sudah seperti orang sujud, ya, dalam posisi orang sujud, ditembak 2 kali, tembakan ke-4 dan ke-5, gitu loh. Ya, kata saya sarjana hukum, saya advokat. Ya. Saya tahu kalau konstruksi kamu cerita seperti ini, kamu nggak bisa berlindung di opermah, gitu loh. Ya. Bobol lah itu pertahanan dia. Saya bilang, cepat atau lambat, kamu akan jadi tersangka. Ya, waktu itu belum menetapkan tersangka. Terus respon dia? Ya. Diam aja. Saya jelaskan bahwa kalau jadi tersangka, LPSK tidak bisa melindungi, kecuali kamu mau menjadi justice collaborator, mau menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Syaratnya bukan pelaku utama, dan mau mengungkap perkara terang benderang. Iya. Gitu loh. Ya, pasca pertemuan itu sepertinya tertanamlah itu ya dalam kepalanya, sehingga ketika Kapolri mengumumkan FS sebagai tersangka, Kapolri juga dalam narasi menyampaikan bahwa salah satu motivasi Baradae mengakui perbuatannya ya adalah karena dia termotivasi menjadi justice collaborator. Oke. Ketika pertemuan saya dengan Baradae di Barreskrim setelah dia menjadi tersangka, ya kan, saya tanyakan ke dia, kamu tahu soal justice collaborator dari mana? Kan Bapak yang bilang. LPSK yang dengan seluruh jajarannya yang itu. Kan Bapak yang bilang, saya masih ingat nih Bapak bilang. Oke. Ya. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau PC ditolak ya? PC ditolak. Ya. Dia nggak ngajuin justice collaborator juga? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Ada. Kalau dia mengajukan, mau juga? Ya nggak apa-apa. Semua orang yang berperkara pidana bisa mengajukan permohonan perlindungan. Ya. Jadi, kalaupun ditolak juga tetap saya bisa mengajukan permohonan kembali. Nggak ada limitasi. Jadi sejauh ini. Ya. Per kapan surat justice collaborator Baradae itu kan itu keluar surat resmi pasti kan? Ya, itu kami kasih perlindungan darurat pada hari Jumat minggu lalu. Ya, di pertemuan pertama kami dengan Baradae setelah dia bersatu sebagai tersangka. 12 Agustus. Ya, kemudian di hari Seninnya kami tetapkan secara reguler dalam rapat pimpinan. Gitu loh. Ya. Karena kalau mekanisme darurat itu perlindungan bisa diberikan seketika dimohonkan, cukup dengan 2 persetujuan pimpinan. Gitu. Jadi supaya cepat ya
untuk memotong rantai birokrasi segala macam. Dan waktu ya, karena kedaruratan itu 2 pimpinannya cukup untuk memutuskan perlindungan darurat gitu. Baru regulernya diputuskan bertujuh. Nah, gitu. Dan semua sepakat. Gitu. Nggak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Tidak ada dissenting opinion. Nggak ada ya. Nggak ada. Bulat lah. Bulat. Gitu. Nah, kemudian kalau yang Ibu PC ini belum, kita nggak mungkin nggak tahu perkembangan kemudian ya. Tapi Ibu PC ini belum ya. Sudah kami putuskan. Permohonan Ibu PC kami tolak. Tapi kalau dia maksudnya mengajukan lagi, nanti akan dilihat lagi. Misalkan lagi, tetap aja akan kita justice kolaborator. Kalau dia mengajukan sebagai justice kolaborator, belum lah, karena belum ada penetapan status. Kalau saksi itu, kalau saksi nggak bisa justice kolaborator? Nggak bisa, itu hanya untuk tersangka. Oke. Jadi yang paling mungkin itu hanya dilindungi saja. Iya, kalau dia saksi bisa dilindungi, tapi kalau dia termasuk juga justice kolaborator ada bentuk perlindungan juga, ya kan? Jadi kalau dia saksi, tidak bisa mengajukan justice kolaborator dong? Ya tidak. Justice kolaborator hanya mereka yang berstatus hukum sebagai tersangka, terdakwa, terpidana. Pelaku. Karena dia ingin mengungkap pelaku utamanya. Ya, dia saksi sebagai pelaku. Bahasa Indonesianya saksi pelaku yang bekerja sama. Kalau Bu PC ini masih saksi. Yang paling mungkin tupoksi LPSK masuk itu perlindungan terhadap saksi. Karena soal posisi dia sebagai terduga korban sudah terbantahkan ya, oleh Polri sendiri yang kemudian menghentikan proses penyidikan itu karena tidak ditemukan tindak pidana. Gitu. Tapi sekalipun Polri tidak menyatakan itu, memang LPSK sudah mau memutuskan menolak. Gitu loh. Kenapa? Karena sebagai pemohon dia tidak responsif, dia tidak antusias, dia tidak merespon upaya kami untuk mendalami permohonannya, ya, gitu loh. Udah ketemu belum, Bu PC? Ya tim kami sudah ketemu. Berapa kali? 2 kali. Tanggal 16 Juli dan tanggal 9 Agustus kalau nggak salah. Terus keterangan apa yang tidak ada keterangan diperoleh karena Ibu PC hanya menangis diam, tidak merespon, ya. Dan terakhir pada tanggal 9 Agustus kalau nggak salah, itu hanya ketika di rumahnya kami temui hanya malu Mbak, malu. Gitu. Dia tapi nggak menyampaikan apa yang melatar belakangi pernyataan itu, nggak ada. Gitu. Malu tentang apa? Malu tentang apa nggak tahu kami. Tapi nggak tahu. Tadi kami hadirkan psikolog dan psikiater, dua-duanya perempuan. Ya, mereka juga melakukan observasi, berusaha untuk menyentuh Ibu PC, menunggu-tunggu, tapi seperti ada penolakan segala macam. Tapi kesimpulan dari psikolog kami dan psikiater kami, ini bukan kepura-puraan. Bahwa ada bahasa umumnya gini lah, ada depresi. Gangguan psikis lah. Ya, ada gangguan psikis, depresi. Tapi ini bukan kepura-puraan, ya. Jadi itu memang spontan dan alami. Iya, itu alami. Itu memang apa yang dialami, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang latar belakanginya, ya. Dan menurut psikolog psikiater kami, Ibu PC butuh pengobatan, bukan psikolog tapi psikiater. Ya. Karena ada traumatic experience yang berat lah. Jadi pernyataan LPSK soal ini tidak ada hubungannya soal pertanggungjawaban pidana. Tidak dimaksudkan untuk ada satu pasal 44 di hukum pidana kita. Orang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan pidana kalau dalam keadaan gila, gangguan jiwa. Ya. Nah, itu pasal itu merujuk pada kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak waras. Gitu loh. Tapi kan ini ngomong soal pasca peristiwa. Dan sebenarnya ini omongan kita dalam konteks posisi manusia, bukan sebagai subjek hukumnya. Bahwa psikiater dan psikolog kami melihat Ibu PC sebagai manusia terlepas dari subjek hukumnya membutuhkan pengobatan. Sekalipun informasi yang kami peroleh dan valid bahwa Ibu PC ketika diperiksa oleh penyidik, ya, itu bisa ngomong, bisa menyampaikan walaupun dengan suara yang lirih, gitu. Tapi tidak menceritakan substansi. Enggak, proses penyidikan. Proses penyidikan di BAP oleh penyidik, dia bisa
bisa cerita, bisa ngomong walaupun dengan suara yang diri gitu. Nah, kemudian karena itulah kemudian LPSK merekomendasikan kepada Kapolri ya, supaya Pusdokes Polri melakukan rehabilitasi psikologis rehabilitasi psikiatri terhadap Ibu PC. Kenapa kami rekomendasikan kepada Kapolri, Pusdokes ya, melihat tadi bahwa dia bisa ngomong di depan penyidik, tidak bisa ngomong di LPSK, karena mungkin saja Ibu PC merasa in group. Oh, nyaman. Nyaman, keluarga besar dia polisi. Ya kan? Gitu loh. Keluarga besar dia polisi gitu. Sehingga dia bisa ngomong di depan polisi. Ya, kalau mungkin juga kalau dia lakukan rehabilitasi medis psikiatri, kalau dengan Pusdokes dia mungkin bisa lebih terbuka. Karena ini kan peristiwa yang mungkin ada aib ya, memukul dan aib, karena kata dia malu mbak malu, ya kan? Itu yang kita rekomendasikan agar Pusdokes melakukan rehabilitasi psikiatri kepada Ibu PC. Gitu. Jadi dia sudah memberikan banyak keterangan dan informasi ke Polri. Sudah ada keterangannya, Gitu. Dan tidak berbeda jauh dengan cerita Baradae. Ya ada keterangan yang kemudian berubah. Oh, tapi bukan ya, wilayah LPSK lah itu ya. Ya setidaknya bahwa laporan pertama soal dugaan pencabulan di TKP Duren 3 8 Juli itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada peristiwa di 7 Juli di Magelang, peristiwanya kami tidak bisa sampaikan. Iya. Tetapi dari laporan pencabulan itu saja kami punya pandangan sendiri. Ya, laporan pencabulan pertama ya, kami punya pandangan sendiri. Karena LPSK ini nyaris setiap hari mendapatkan permohonan perlindungan pada kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan terlindung LPSK terbanyak. Jadi kami udah cukup punya pengetahuan dan pola lah bagaimana kasus kekerasan seksual itu terjadi ya, terutama di ruang tertutup. Gitu loh. Ya. Biasanya dua aspek terpenuhi. Apa itu? Pertama, relasi kuasa. Artinya pelaku lebih dalam posisi berkuasa, dominan dibanding korban. Kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi. Dua-dua ini batal. Dua-dua ini gugur lah. Pada peristiwa 8 Juli laporan dugaan pencabulan tidak terpenuhi. Sekalipun mungkin saja terjadi anomali ya. Nah, tapi secara umumnya seperti itu. Kalau ada peristiwa pencabulan pertumbuhan gitu di ruang tertutup gitu loh. Ya. Nah, yang itu yang menurut kami agak unik nih. Agak unik sama unik atau janggal? Janggal. Itu yang kita bilang tadi, ganjil dan janggal. Gitu. Terakhir, Bang Edwin. Ke depan. Ya, pertanyaan terakhir ini, ke depan langkah LPSK dalam kasus ini apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dipersiapkan? Ya, kami sudah dalam penanganan Baradae sebagai justice collaborator. Kami sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Barreskrim. Kami berterima kasih dengan Barreskrim sudah memfasilitasi LPSK untuk melindungi Baradae. Artinya Baradae saat ini berada di rutan Barreskrim. Ya, ada memang petugas rutan di sana, tapi juga ada petugas LPSK yang berada di rutan tersebut. Ya, dalam proses pemeriksaan Baradae sebagai pihak tersangka pada kasus hukum ini, LPSK juga terus mendampingi, walaupun LPSK tidak berposisi sebagai kuasa hukum, ya. Karena kami hanya ingin memastikan dua hal, bahwa tidak ada pertanyaan menjerat, ya, bahwa tidak ada paksaan dalam proses pemeriksaan, termasuk penyiksaan. Gitu, ya kan? Jadi ada wilayah pembelaan, ada di kuasa hukum, tapi LPSK berdasarkan undang-undang memastikan hak orang yang memberikan keterangan itu terpenuhi untuk dua hal tersebut misalnya. Gitu loh. Nah, kami sudah sampaikan kepada penyidik, kepada Barreskrim bahwa berdasarkan undang-undang justice collaborator itu berkasnya dipisah, nggak digabung dengan tersangka lainnya, supaya nanti di proses pembuktian dan di persidangan tidak dirugikan karena satu berkas sama pelaku lainnya. Ya kan? Kemudian ada pemisahan penahanan. Pemisahan penahanan sudah sejak awal dilakukan oleh Barreskrim, kami berterima kasih. Ini
Baradae ditempatkan sendiri di sel, tidak digabung dengan tahanan lainnya. Oh, Ya kan? mengkhawatirkan, takut ada ancaman Ya, lain lah. kami juga sudah memasang CCTV di rutan tersebut ya. Jadi kami bisa memonitor apa kegiatannya termasuk ya. Kami sudah memberikan langsung logistik ya, makanan kepada Baradae. Ya, jadi makanan Baradae langsung dari LPSK. Oke. Nah, kami akan mendatangkan kunjungan dokter, psikolog, dan rohaniawan buat Untuk Baradae. menguatkan Untuk mental memastikan spiritual. medisnya sehat, psikisnya siap, ruhaninya mantap. Oke, Bang Edwin. Ya, Terima kasih. ya. Mudah-mudahan terima kasih, Bang Iswan. LPSK tetap menjaga integritas Ya, dan mohon dukungan. tetap profesional. Kawan baik semua, Ya. kita harus mengapresiasi langkah LPSK, Polri, juga Pak Jokowi ya. Ya, Yang ini juga- kasus ini tidak akan kembali ke relnya, ya, kalau tanpa peran Presiden Jokowi dan Menko ya, Polhukam. dan Menko Polhukam. Ya. Tapi jangan sampai Presiden dan Menko Polhukam merangkap Kapolri. Iya. Udah terlalu banyak pekerjaan Pak Presiden sama Menko Polhukam, ya kan? iya. Cukup Kapolri satu saja, jadi nggak perlu pada perkara lain Presiden dan Menko Polhukam nggak perlu merangkap Oke. Kapolri. Ya. Tugas kita semua mendukung terus Ya. LPSK, Ya. Polri, dan pemerintah untuk membuka seterang-terangnya. Yang lebih khusus lagi ya kita ucapan terima kasih sama LPSK. Terima kasih. Sudah ikut membantu kasus ini menjadi lebih terang benderang. Kapan-kapan kita undang lagi Bang Edwin. Oke, siap. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wawancara suasana kebatinan LPSK pasca skandal terbesar tahun ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih.